Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu
siap lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap katakan amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan segenap hati aku memuji, aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus terbesar dan mulia, biarlah semua terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. katakan sama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Yesus, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, Kau
kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku rentang tanganku, tanganmu menopangku, ya Yesus. jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Hanya Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Mari sama-sama persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Mengalir dalamku, jiwaku tenang
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau dengan hati yang mengucap syukur kepadamu, sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap Tuhan menolong kami, dan penyertaan-Mu tidak berhenti. Walaupun keadaan seperti ini, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, tema kita sepanjang bulan Mei ini adalah tentang Roh Kudus.
Saat ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya kita meminta kepenuhan Roh Kudus. Pentingnya kita memohon kepenuhan Roh Kudus. Kenapa penting? Kenapa sangat perlu? Sebab Tuhan Yesus mengatakan kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang perlu. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan. Yesuslah yang menyuruh orang-orang percaya untuk berdoa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Buktinya mari kita lihat bersama-sama, saudara yang kasih. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tetapi kalau kita memperhatikan selanjutnya, tidak hanya berhenti pada doa Bapa kami, tapi Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk minta pencurahan Roh Kudus. Kita melihat bagian yang pertama dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi Yesus sedang berdoa. Kemudian ketika ia berhenti berdoa, ya, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara kasih. Ayat ini jelas mengatakan Yesus berdoa seorang diri, tetapi rupanya murid-murid memperhatikan dia berdoa. Dan ada seorang murid yang sungguh-sungguh mengamat-amati dan minta diajari untuk berdoa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah gairah dari murid ini. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi dia minta diajari. Ya, kemudian next. Jawab Yesus kepada mereka, ya, bukan hanya kepada murid yang minta, tapi kepada semua murid. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Next. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berikutnya. Dan ampunlah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Kita bisa melihat selanjutnya, saudara yang kasih, ya, dalam ayat yang pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai 13 dikatakan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Next. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik, saudara kasih. Apa yang disuruh diminta sini? Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Next. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Next. Jadi
Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan baik-baik kalimat ini, ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Ini berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ini berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang, tetapi kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada siapa? Kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih, kita harus meminta kepenuhan Roh Kudus. Kita harus meminta pencurahan Roh Kudus. Kita bisa melihat bukti-bukti dalam Alkitab bahwa kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu harus diminta dan Tuhan memberikan kepada orang yang memintanya. Ya, pertanyaannya pada saat-saat seperti ini, apakah kita harus mengadakan KKR kepenuhan Roh Kudus? Tidak. Kita bisa melakukannya masing-masing di rumah kita. Dengan kesadaran Tuhan menghendaki saya harus meminta pencurahan Roh Kudus. Saya harus meminta kepenuhan Roh Kudus. Sebab Tuhan punya maksud yang luar biasa di balik pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Mari kita melihat saudara yang kekasih dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kemudian ayat 7 sampai 8, janji pencurahan Roh Kudus diberikan kepada murid-murid. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kemudian ayat 7 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Lalu menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Next. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini saudara yang kekasih berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Bukan sekedar kehadiran Roh Kudus ya dalam diri seorang yang sudah lahir baru. Tapi pencurahan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Next. Kemudian pasal 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya perhatikan baik-baik. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini banyak orang Kristen aliran karismatik berpikir kalau dia berbahasa roh maka dia penuh Roh Kudus. Dia sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Tetapi hanya bahasa roh sejarah negasi. Tanpa disertai adanya kuasa, ya, tanpa disertai dengan bukti menjadi saksi, maka bahasa roh yang kita ucapkan barangkali hanya bekas kepenuhan Roh Kudus, hanya sekedar bahasa roh yang tidak ada apa-apanya. Sebab Tuhan Yesus memberikan janji, saudara yang kasih. Penekanannya bukan di bahasa rohnya, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama menerima apa?
kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu kemudian apa lagi? Kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Bukan sekadar saksi, bukan sekadar bersaksi, tetapi bersaksi dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita perlu merendahkan diri di rumah kita masing-masing. Mohon pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kita pribadi. Jangan berkata gerejaku gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya kita karena kita berbahasa roh. Jangan katakan gereja lain tidak ada Roh Kudus. Tapi mari kita semua sadar dan merendahkan diri. Apakah ada kuasa dalam kehidupan kita? Apakah kita bersaksi dengan kuasa Tuhan? Jika tidak, mari kita merendahkan diri dan mengikuti petunjuk Tuhan Yesus. Berdoalah, minta kepenuhan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kemudian kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Murid-murid fokus mohon pencurahan Roh Kudus hingga terjadi. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Next. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Haleluya. Next. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang berikutnya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa saudara yang kasih. Ketika mereka mentaati Tuhan Yesus, mereka berkumpul bersama-sama. Yang diminta hanya satu. Mereka tidak minta itu ini. Mereka hanya minta satu seperti yang Tuhan perintahkan. Mintalah, berdoalah, minta. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus jika kamu meminta. Sebab itu mereka meminta kepenuhan Roh Kudus. Ya, mereka berseru-seru. Selama 10 hari mereka berseru-seru. Dan pada hari yang ke-10 pencurahan Roh Kudus terjadi. Saudaraku yang kekasih. Dan mari kita melihat, kenapa sih kepenuhan Roh Kudus itu begitu penting? Saya ulangi, kenapa kepenuhan Roh Kudus, kenapa pencurahan Roh Kudus atas hidup seseorang, atas hidup gereja Tuhan, itu begitu penting. Yang pertama, mari kita lihat dampaknya. Ya. Petrus berbicara dengan berani dan penuh urapan. Kita bisa lihat pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudaraku, mungkin kita sudah biasa membaca ayat ini. Tapi ada satu hal yang kita lupakan saudara yang kasih. Ketika Yesus disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Karena dia takut menghadapi orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, Petrus takut. Petrus takut menghadapi orang-orang Yahudi yang telah menangkap Yesus dan kemudian menyalibkan dia. Tetapi sering kekasih, setelah mereka berdoa minta kepenuhan Roh Kudus, minta pencurahan Roh Kudus,
apa yang terjadi? Petrus menjadi suatu pribadi yang lain. Bukan lagi pribadi yang takut berbicara tentang Yesus. Bukan lagi pribadi yang takut bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pribadi yang berubah. Dikatakan bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang beberapa waktu yang lalu yang menyalibkan Yesus di Bukit Golgota. Kepada merekalah Petrus berkata, hai kamu orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang ditakuti oleh Petrus. Tetapi sekarang ketakutannya lenyap. Kenapa? Karena dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jujur saja saudara yang kasih. Banyak orang Kristen berani bersaksi dalam gereja. Tapi tidak berani menceritakan kasih Tuhan. Keselamatan dari Kristus di luar sana. Kenapa? Jawabnya sederhana. Karena takut. Itu sebabnya kita membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan dan keselamatannya daripada Tuhan. Kepada siapapun juga. Tanpa merasa takut. Lanjut Petrus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Haleluya. Ya. Itu yang pertama sering kasih, lenyapnya ketakutan ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua sering kasih, saya akan tunjukkan. Petrus berubah menjadi seorang yang sangat fasih dalam menyingkapkan janji Tuhan. Ya. Kita bisa lihat dalam kitab Yoel pasal 17 ayat 21 yang dikutip oleh Petrus. Ya. Ya, dalam Kisah pasal 2 ayat 17 sampai 21 ini kutipan daripada kitab Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Luar biasa saudara yang kasih. Kalau kita baca selanjutnya kita akan menemukan Petrus begitu fasih menjelaskan kebenaran firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan. Tuhan Yesus memang sudah mengajarkan hal ini kepada Petrus. Tetapi sebelum Petrus dan teman-teman mengalami pencurahan Roh Kudus, itu tidak lebih dari sekedar pengetahuan Alkitab. Hanya sekedar pengetahuan teologia. Ya, tetapi ketika Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, maka pengetahuan itu berubah menjadi rema. Logos itu berubah menjadi rema. Sehingga dia fasih menyampaikan dengan penuh urapan tentang hal ini. Lalu kemudian kita bisa melihat dalam pasal ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, Petrus mengaitkannya dengan peristiwa penyaliban Yesus. Ya, kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan pencurahan Roh Kudus. 22 sampai dengan 36. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Luar biasa saudara yang kasih. Hai orang-orang Israel, sekali lagi orang Israel yang mana? Orang Israel yang beberapa waktu sebelumnya menyalibkan Yesus. Orang Israel yang ditakuti oleh Petrus dan teman-temannya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi dia, maka dengan lantang dia berkata, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, berwibawa, mantap,
penuh keyakinan. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berikutnya. Dialah yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Maksudnya oleh tangan tentara Romawi. Tegas, jelas, saudara yang kasih. Apa yang dikatakan oleh Petrus tanpa ada rasa takut sedikit pun. Berikutnya. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Wow. Dia membicarakan tentang kebangkitan Yesus yang bangkit dari maut. Ya. Yang berikutnya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Next. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Next. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Apa yang dikatakan Daud ini sebetulnya nubuatan tentang Yesus yang diserahkan mati tersalib. Ya, tetapi tidak dibiarkan untuk mati terus. Dia mengalami kebangkitan. Next. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Next. Saudara-saudara. Ya, ini kata Petrus. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Next. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia, Yesus, akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Next. Maaf. Ini ulangi ya, ada kesalahan. Saya ulangi. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia, Allah, akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Next. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dengan jelas sekali mengutip kitab Mazmur, Petrus yang diurapi, ya, bisa menjelaskan dengan begitu kuat kepada orang-orang Yahudi tentang Mesias, tentang Yesus yang memang harus mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Next. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Beberapa waktu sebelumnya Petrus takut. Ya, tidak berani menjadi saksi. Tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah mengalami baptisan Roh Kudus, rasa takutnya hilang dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang diurapi. Ketika kita sadar, saudara yang kasih, kita tidak berani bersaksi. Dan tidak perlu dengan macam-macam alasan lah, itulah, inilah. Harus bijaksana, itu, ini, sampai akhirnya tidak memberikan kesaksian. Maka kita harus tersungkur di kaki Tuhan. Dan mohon Tuhan penuhkan aku.
secara pribadi penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu supaya aku boleh menjadi saksi yang diurapi. Next. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Next. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Next. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kurios, penguasa tunggal yang telah mengalahkan maut dan dosa, mengalahkan iblis, dan Kristus yang diurapi, Mesias yang diurapi. Luar biasa saudara yang kasih. Ketika seseorang penuh dan Roh Kudus, maka pengetahuan Alkitab di masa lalu yang hanya sekedar pengetahuan berubah menjadi rema yang luar biasa. Dengan keberanian yang luar biasa, ya. Petrus yang tadinya takut dengan orang Yahudi berkata lantang kepada mereka. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan, Kurios, penguasa tunggal, pemilik total kehidupan, dan Kristus yaitu Mesias yang diurapi. Haleluya. Hasil daripada pengurapan Roh Kudus atas Petrus adalah kita lihat berikut ini, ya. Yang pertama saudara yang kasih dalam ayat yang ke-37. Bagaimana orang-orang Yahudi tertempelak hati mereka. Hati mereka sangat tersentuh. Sehingga ayat 37 berkata ketika mereka mendengar hal itu. Hati mereka sangat terharu. Bukan tersinggung, bukan sakit hati. Tapi terharu. Ya, tertempelak, rasa bersalah. Ketika seseorang diurapi dengan Roh Kudus. Lalu menyampaikan kesaksian. Maka Roh Kuduslah yang menyebabkan orang yang mendengar merasa tertempelak dosanya. Terharu. Sehingga kita lihat selanjutnya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Tidak cukup hanya merasa tertempelak. Tidak cukup hanya merasa terharu. Perlu ada tindak lanjut. Sebab itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Petrus dan teman-temannya. Next. Yaitu ayat yang berikutnya, ya. 38 sampai 40. Ini yang dilakukan Petrus. Ia menyuruh orang banyak itu bertobat. Luar biasa. Ia menyuruh orang banyak itu yang tadinya menyalibkan Yesus, tapi tertempelak. Ia suruh mereka untuk bertobat dan dibaptiskan. Kita lihat dalam ayat 38 sampai 40. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa. Saudara, kemudian ayat yang berikutnya. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji baptisan Roh Kudus. Janji kepenuhan Roh Kudus. Itu bagi kamu, ya. Bagi kamulah. Bagi orang-orang yang satu generasi dengan Petrus, ya. Yang sejaman dengan Petrus. Tetapi juga bagi anak-anakmu.
bagi keturunan Petrus ya yang berikutnya, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama bagi Petrus, yang kedua bagi generasi berikutnya, yang ketiga saudara yang kasih, bagi orang yang masih jauh. Kita ada pada yang mana? Kita ada pada orang yang masih jauh. Jadi pencurahan Roh Kudus tidak berakhir ketika kitab Wahyu ditutup saudara yang kasih. Ya. Jelas sekali Alkitab tidak berkata pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus selesai setelah kitab Wahyu. Tidak ada ayatnya. Yang ada ialah ini, pencurahan Roh Kudus berlaku bagi kamu, bagi Petrus, bagi anak-anakmu, bagi keturunan berikutnya, dan bagi orang yang masih jauh. Siapakah yang masih jauh itu? Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita ada pada generasi yang ketiga, saudara yang kasih. Bukan generasi yang ketiga, ada kelompok yang ketiga, orang yang masih jauh. Berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hari-hari ini harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, harus mengalami baptisan Roh Kudus jika dia ingin menjadi saksi Yesus yang dipenuhi kuasa pengurapan dari sorga. Dan saudara yang kasih, tidak hanya sampai di situ, dampak daripada khotbah Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus, terjadi percepatan perubahan karakter, ya. Terjadi percepatan perubahan karakter oleh karena kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa lihat ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Yang pertama, terjadi pertambahan jiwa yang luar biasa, ya. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat pertambahan jiwa di Kota Tegal berapa banyak? Yang terjadi adalah perpindahan jemaat. Itu bukan rancangan Tuhan. Jemaat satu berpindah ke gereja lain. Tuhan ingin agar jiwa-jiwa bertambah oleh karena mengalami pertobatan. Karena urapan Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus, sekali berkhotbah ada 3.000 jiwa yang bertobat. Next. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa ini bertekun dalam pengajaran? Langsung menjadi murid. Langsung belajar dengan tekun. Kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus langsung diajarkan oleh rasul-rasul. Hari ini sering kasih banyak orang Kristen puas diri kalau sudah menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Saya ingin katakan sering kasih, agama Kristen tidak membawa orang ke sorga. Hati-hati, jangan ada orang Kristen yang berpikir kalau dia orang Kristen dia masuk sorga. Keselamatan karena anugerah memang, bukan karena perbuatan kita. Karena percaya kita diselamatkan. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara yang kasih. Tuhan mau setelah kita diselamatkan, kita menjadi murid-murid. Inilah yang terjadi. Mereka yang baru terima Yesus itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang kekasih, gereja harus kembali. Gereja hari ini harus kembali kepada pola gereja mula-mula seperti yang Tuhan kehendaki.
Yang berikut. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kata ketakutan di sini bukan merasa ngeri, tapi ketakutan rasa hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan yang menciptakan mujizat, yang melakukan mujizat melalui para rasul. Kemudian, dan semua orang yang telah percaya, semua orang yang telah percaya, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Roh Kudus mempersatukan, kepenuhan Roh Kudus mempersatukan. Itu yang benar, saudara yang kasih. Bukan mencerai-beraikan. Iya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada kepedulian sosial yang sangat tinggi satu terhadap yang lain. Roh pelit hilang seketika ketika Roh Kudus memenuhi seseorang. Di sini kita melihat bagaimana dikatakan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, terjadi terobosan jiwa sehingga mengalami sifat peduli yang luar biasa. Yang berikut, lalu selalu ada dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa, ini terjadi karena Roh Kudus betul-betul menyentuh mereka. Ya. Yang berikutnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Perhatikan, mereka menjadi orang-orang yang gembira. Mereka menjadi orang-orang yang bersuka cita. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang tulus. Gembira dan tulus ini menyebabkan persekutuan menjadi kuat. Dan bukan hanya itu, dampak berikutnya kita lihat. Next. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tulus, gembira, kompak, ya, ramah. Menyebabkan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gaya hidup yang tulus, yang ramah, yang sukacita, yang kompak, saudara yang kasih, menarik orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jumlah mereka bukan berkurang tetapi bertambah-tambah. Ini terjadi sekali lagi karena mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara yang kasih, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Minta dengan sungguh-sungguh. Bahkan minta seperti mendesak, ya, mendesak Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, hamba-Mu tidak sempurna, tapi firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus kiranya membukakan pikiran kami dan membuat hati kami haus untuk kembali kepada pola Alkitab. Bukan ditafsirkan menurut kehendak manusia, tapi sungguh-sungguh kami kembali kepada Alkitab, di mana Tuhan Yesus, Engkau menyuruh murid-murid-Mu minta baptisan Roh Kudus, minta kepenuhan Roh Kudus. Demikian juga kami rindu supaya kami mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga hidup kami semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita mempersiapkan diri untuk makan dan minum perjamuan kudus. Kita nyanyikan sebuah lagu sebelum kita makan minum perjamuan kudus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara, saya mengajak saudara untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini dengan segenap hati. Bukan menonton siaran online, tapi mari kita dengan segenap hati melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk berdoa bersama-sama dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita nyanyikan kurnya sekali lagi. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Alkitab berkata, malam sebelum Yesus disalibkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari sama-sama dengan iman kita makan tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab itu mari bersama-sama dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang Tuhan berikan. Sehingga kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan nafas kehidupan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami bersyukur. Hari ini kami telah melaksanakan ibadah online di rumah kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Firman-Mu dapat menjadi pertolongan di dalam kami menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini.
Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan, kami yang masih bersekolah, kami yang masih kuliah, kami yang sudah bekerja, yang di dalam pelayanan kami maupun mungkin kami yang masih mencari pekerjaan. Sertailah kami ya Tuhan, berkati pendidikan kami, berkati apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kau lindungi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan jadikanlah kami berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saat ini saudara-saudara kami yang sakit, untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kesedihan dan di dalam duka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah penghibur, Engkau adalah penyembuh, dokter di atas segala dokter. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya terus Engkau menyertai kami di dalam segala hal, dan Engkau memberkati kami dalam kesehatan kami. Berkati ya Tuhan keseluruhan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami beserta seluruh jajarannya ya Tuhan. Kementerian Kesehatan, kementerian-kementerian yang lain, keuangan dan sebagainya. Di dalam mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Beri hikmat kepada mereka untuk menanggulangi hal ini ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kesehatan, berkat ya Tuhan, dan juga kedamaian di dalam negara kami. Juga pemimpin-pemimpin kami di tingkat daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, juga camat ya Tuhan, lurah, RW dan RT. Tuhan memberkati mereka. Juga tim Satgas COVID-19 di dalam mereka bekerja, sehingga masyarakat boleh terlindungi dan bangsa kami boleh diselamatkan. Lebih banyak lagi yang sembuh ya Tuhan dari penyakit COVID-19 ini. Dan pada hari ini kami berdoa memohon berkat khusus-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah ditambahkan usia mereka 1 tahun lagi ini, mereka semakin mengasihi Tuhan, dan mereka semakin hidup di dalam Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka, berkati segala hal yang mereka rencanakan ya Bapa. Kami berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami beserta Tante Christine, juga beserta Bapak Daniel sekeluarga, Bapak Timotius sekeluarga. Tuhan berkati mereka, dalam kasih-Mu peliharakan mereka, dan kiranya mereka menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap doa dan permohonan kami ini, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau berkenan dengan pujian dan penyembahan kami, dengan ibadah yang kami lakukan, walaupun secara online, tapi Roh-Mu menyentuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami menyelesaikan semua ini, kami mohon berkat daripada-Mu. Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu dengan berkat yang tersedia dari sorga. Berkat dari Bapa Sorgawi
berkat dari Ayah kami yang di sorga, yang kami percayai dan kami kenal di dalam Yesus Kristus anak-Mu, serta selalu menyertai kami dalam Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menghadapkan